Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Pengumuman di hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Pertama, akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 pukul 10 pagi di GKJ Temanggung bagi Saudari Yesika Devi Cahya Pertiwi, putri Bapak Agus Idiarsa dan Ibu Minarni, alamat Tegal Asri, Kowangan, Temanggung. Dengan Saudara Yohan Prihantoro, putra Bapak Sukram dan Ibu Puji Estuningsih, alamat Tlogomulyo, Temanggung. Diusahakan akan ditayangkan live streaming. Mohon dukungan doa dan jemaat diharapkan bisa mengikuti kebaktian pernikahan dari rumah masing-masing. Kedua, Majelis GKJ Temanggung telah menyampaikan surat atestasi pindah ke GKJW Waru Sidoarjo bagi Bapak Mukri, alamat Demangan Candimulyo Kedu. Bapak Mukri tidak berhalangan mengikuti perjamuan kudus. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kondisi letih, lesu, dan berbeban berat dikaitkan dengan pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh manusia. Hidup memang tidak terlepas dari persoalan, baik itu persoalan yang menyangkut keluarga,
ekonomi, pekerjaan, keuangan, dan 1000 macam persoalan kehidupan. Nilai kelemah lembutan dan rendah hati sebagai proses tawaran yang diajak oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang sedang merasakan letih lesu dan berbeban berat. Manakala kita memerlukan kelepasan, Yesus berkenan menawarkan. Dan selanjutnya Yesus mengajak supaya kita mendekat, kita menerima dan terus belajar kepadanya. Caranya yaitu dengan mengenakan kuk yang Yesus pasang. Sebuah proses pembentukan jati diri supaya kita terus meniru Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hukum kasih terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi.
besar, mulia nama-Mu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bertandinglah penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama, meskipun dari rumah kami masing-masing. Namun roh kami telah Tuhan satukan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini bersama-sama kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu, hadirlah Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini bersama-sama kita membaca, mendengarkan firman-Nya, terambil dari Injil Matius pasal 11, ayat 16 sampai ayat 19 disambung dengan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diberi judul atau tema, Karya Kristus Membawa Kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen itu hidupnya telah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga semua persoalan diambil alih oleh Yesus. Orang Kristen itu dikatakan hidupnya enak dan kepenak. Ibarat mobil berada di jalan tol tanpa hambatan. Benarkah demikian? Benarkah pandangan yang sedemikian itu? Kenyataannya tidak demikian, saudara-saudara. Penebusan Yesus memang ada, namun bukan berarti kita kemudian ditempatkan di suatu ruangan yang steril, yang bebas dari persoalan. Sama seperti semua orang yang hidup di dunia ini. Selagi masih ada di dunia, selagi masih hidup, persoalan selalu ada.
Selesai persoalan yang satu, muncul persoalan yang lain. Semua persoalan tentu membawa konsekuensi yang logis dari masing-masing persoalan itu. Tidak sedikit orang Kristen kemudian merasa lelah. Tidak sedikit orang Kristen yang kemudian merasa jenuh. Kesibukan kerja yang monoton dapat berujung pada kepenatan. Penyakit yang tak kunjung sembuh dapat membuat lungkrah. Penderitaan yang tak kunjung selesai mengakibatkan seseorang merasa berbeban berat. Tidak sedikit persoalan hidup yang sedemikian membuat orang kemudian kehilangan harapan. Puncaknya menjadi letih, menjadi lesu, dan berbeban berat. Pertanyaan sederhana, apa yang dapat memulihkan perasaan letih, lesu, dan berbeban berat itu? Banyak hal tentu dilakukan oleh manusia. Mulai yang sederhana, santai di rumah mungkin, rekreasi, nonton TV. Kalau ingin lebih besar, lebih jauh, mungkin bisa berwisata kuliner, rekreasi ke tempat yang sedang hebat pada saat ini, berlibur di tempat-tempat yang mewah, yang mengasihkan, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, ada cara yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang merasakan letih, lesu, dan berbeban berat. Ada satu cara yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu agar kita mendengar suara Yesus. Mengapa demikian? Yesus sudah merasakan sendiri sebagai manusia dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Ia tahu apa yang dibutuhkan manusia, dan ia tawarkan pemulihan sekaligus kesanggupan. Nah, di dalam keintiman itulah kita akan menemukan cara yang lain, cara yang unik, yang bisa menyegarkan dari kepenatan, sekaligus kita terus belajar kepada Tuhan Yesus. Pernah dirasakan oleh bangsa Israel ketika zaman Nabi Zakaria. Saat umat sudah kembali dari masa pembuangan Babel, umat kemudian mengalami kelemahan fisik, umat mengalami kelelahan mental. Yang pertama ada keprihatinan yang mendalam, yaitu saat menjumpai bait Allah di dalam keadaan yang hancur. Kita tahu bahwa bait Allah adalah simbol kehadiran Allah dan sekaligus tempat umat untuk mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Yang kedua, umat pada saat itu diperhadapkan dengan kekerasan demi kekerasan. Ada konflik yang berkepanjangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria pada waktu itu. Seperti pertikaian itulah yang menguras tenaga, menguras pikiran. Nah, pada saat-saat yang demikian Nabi Zakaria pada saat itu memberikan janji kelepasan, yaitu nubuat mengenai kedatangan Sang Mesias, yang digambarkan bahwa Mesias hadir pada waktu itu menunggang seekor kuda. Hal ini menjadi gambaran sikap yang mau merendahkan hati sekaligus merendahkan diri. Jauh dari kesombongan. Mesias yang dikontraskan dengan seorang raja yang lazimnya raja ini menunggang kuda, memakai baju kebesaran agar terlihat begitu gagah. Akan tetapi
Sang Mesias digambarkan dengan sifat lemah lembut. Berita yang disampaikan adalah berita damai sejahtera yang akan menyejukkan umat. Nah, nubuat itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ia bersama-sama dengan murid-murid Yesus memasuki Yerusalem, oleh Matius diserukan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, pengajaran dan pelayanan Yesus benar-benar menekankan damai sejahtera. Di Bukit Golgota, ia mendamaikan kita sebagai orang-orang berdosa dengan Allah. Di dalam khotbahnya di bukit yang merupakan ucapan bahagia, damai, itu semua mewujud. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah yang mewartakan damai sejahtera ini juga pernah diserukan, dipujikan, dinyanyikan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur 145, di sana mengajak semua orang untuk memuji Tuhan. Pemazmur menyatakan, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, dan memuji namamu. Pengakuan tentang Allah bukanlah pengakuan yang bersifat filosofis atau berdasarkan pengetahuan saja, berdasarkan nalar. Pengakuan itu merupakan bukti kasih Allah yang sempurna di dalam mengasihi manusia. Berlangsung terus-menerus dari abad ke abad. Tentu setiap generasi yang mengalaminya dan merasakan keajaiban pekerjaan Allah itu akan terus-menerus memberitakan kepada yang lain. Ajakan ini tentu untuk menghidupi dan terus menyaksikan sendiri indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Supaya manusia tidak kemudian memfokuskan diri pada penderitaan yang dialaminya semata. Realitas ini bukan berarti ingin meniadakan penderitaan, saudara-saudara. Bukan. Lalu untuk apa? Supaya orang percaya mampu menghayati pada berkat, pada kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang dinyatakan. Dengan cara yang demikian, orang percaya akan terus dapat bersyukur kepadanya, sekalipun di dalam keadaan penderitaan. Menderita kerap kali dikaitkan dengan celaka. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? Kalau pada saat itu Rasul Paulus sendiri mengatakan demikian, sepertinya orang percaya pada saat itu memang berada di dalam cengkeraman dosa, merasa celaka dan sungguh sangat menyedihkan. Lalu apa arti penebusan Kristus? Nah, rupanya Rasul Paulus di sini hendak menyampaikan dua hal yang memang saling bertentangan. Yang pertama, manusia lama yang disebut sebagai kedagingan. Dan yang kedua, manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Dua kekuatan yang saling mempengaruhi. Dua kekuatan yang tarik-menarik seperti di dalam arena perang. Lalu bagaimana orang percaya menyikapinya? Nah, menurut Rasul Paulus, Taurat memang baik dan mulia. Namun Taurat tidak menyelamatkan.
Penyelamatan hanya terjadi di dalam Yesus. Dengan menerima Yesus, manusia akan diselamatkan di dalam Dia. Kasih Allah yang sedemikian besar menunjukkan kepeduliannya kepada umat. Ia tidak pernah bosan menyapa manusia. Bahkan selalu membuka tangannya dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Keletihan yang dialami oleh karena berbagai persoalan hidup kadang membuat manusia kehilangan semangat di dalam hidupnya. Nah, di dalam situasi yang sedemikian Tuhan Yesus ingin memberikan kekuatan. Tuhan Yesus ingin memberikan kelegaan. Sayang sekali ayat ini sering digunakan untuk sekedar menghibur diri. Bahkan yang lebih tragis kemudian dipenggal. Hanya sampai di ayat itu saja, tidak diteruskan. Yesus memang memberikan kelegaan. Namun ayat ini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dan perlu untuk kita perhatikan. Lanjutannya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk adalah beban yang dipasang, seperti seekor kerbau yang mengenakan alat untuk membajak. Nah, di dalam hidup tidak sedikit orang percaya yang merasa galau menghadapi tekanan hidup, merasa galau menghadapi kesulitan, ancaman, bahkan mungkin penderitaan. Semua orang menginginkan hidupnya aman, tentram, ingin hidup sehat, bahagia, dan banyak berkat. Namun, keinginan itu tentu tidak selalu terwujud. Bersyukur kita memiliki Yesus yang mengerti, Yesus yang tahu persis persoalan kehidupan kita. Nah, mempercayakan diri pada janjinya, itu berarti kita yakin bahwa di dalam setiap penderitaan saat memikul kuk, percayalah bahwa Yesus hadir dan menyertai. Beban itu memang berat, namun kehadiran Yesus yang ikut campur tangan, menopang dan membuat kita tidak berjalan sendirian. Terus menerus kita akan dimampukan untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses yang sedemikian itulah akhirnya mengaliri jiwa kita di dalam menghayati karya Allah di dalam Kristus yang penuh kelembutan. Semuanya itu akhirnya akan membawa kelegaan. Oleh karena itu, datanglah, belajarlah pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kalau Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, kami renungkan bersama. Biarlah apa yang telah kami dengarkan sungguh menjadi kekuatan dan kelegaan bagi kami dikala kami menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang ada dalam hidup kami ini. Tuhan Allah yang maha baik, biarlah firman-Mu terus terpatri dalam kehidupan kami, sehingga itu semua menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk terus boleh meneladan, menerima, sekaligus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus, agar dikala kami menghadapi persoalan hidup, kami terus mendapat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, karena Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Allah yang maha baik, bersama kami mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah dan mungkin yang ada di rumah sakit. Tuhan berkenanlah hadir dalam kehidupan mereka, membantu dan menolong, memberikan kekuatan dan sekaligus pengharapan, sehingga mereka boleh sembuh lebih cepat. Mereka telah Tuhan pulihkan, sehingga pada saatnya boleh kembali melakukan segala aktivitas dan tugas-tugasnya. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga mohon berkat Tuhan, baik kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan, GKJ Temanggung ini. Tuhan berkenan menyertai, memberkati setiap aktivitas dan karya pelayanan kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami melakukan apa yang menjadi tugas panggilan hidup kami, untuk terus mengabdikan hidup ini kepada Tuhan, melalui karya kami kepada sesama kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkenan memberkati kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, di dalam kami bersama-sama boleh mempersiapkan untuk pada waktunya nanti kembali beribadah di gedung gereja ini. Segala protokol kesehatan untuk kami perhatikan, kami persiapkan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk kami dapat terus mengabdikan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap karya pelayanan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami akan senantiasa bersandar kepada kuasa dan kehendak Tuhan saja. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga memohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Engkau akan terus memberkati, menyertai, memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami di dalam melakukan apa yang mereka rancang untuk kemajuan, perkembangan, kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai. Meskipun kami bersama-sama masih menghadapi pandemi COVID-19, namun Tuhan akan terus memampukan kami, memampukan pemerintahan di dalam mengelola bangsa ini, sehingga selain kami menghadapi pandemi COVID-19,
namun para pemimpin bangsa kami juga boleh melakukan aktivitas, melakukan rancangannya untuk memajukan perkembangan kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan para pemimpin bangsa kami ini hanya di dalam kuasa dan berkat Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami juga menyerahkan segala kehidupan kami di dalam aktivitas di hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan berkenan memberikan kemampuan kepada kami untuk terus dapat hidup seturut dengan Tuhan sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian kami serahkan keseluruhan doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salibmu
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini kami bersama-sama seluruh warga gereja GKJ Temanggung datang menghadap Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, saat ini kami menghaturkan persembahan yang sudah kami siapkan. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan yang kami haturkan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan mensucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Tuhan di gereja kami. Kami juga mohon berkat untuk persembahan-persembahan kami yang lain, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan mirunggan, terlebih jiwa raga kami, di dalam kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Para majelis yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan seru doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 341. Bait pertama dan kedua, kuasa dan nama-Mu lah. Mendekatlah, terimalah, dan belajarlah pada Tuhan Yesus. Kami siap meneladan kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati sebagai murid Yesus.
Kami siap berproses dengan keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.